Selanjutnya yaitu dari Target kepada Bapak Adi Pranoto dan juga Bapak Jerry Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Masih semangat kan ya? Masih? Ada lihat mobil di depan? Mercy warna merah. Nah itu nanti bukan hadiahnya. Jadi tetap semangat ya. Nanti kita kasih hadiah yang lain. Masih lumayan menarik sih yang penting. Gitu. Oke. Jadi kita mau kenalan dulu sih sebetulnya ya. Jadi mungkin ada Pak Adi juga, ada saya juga Giri. Kita representatif dari Target. Jadi Target itu kita perusahaan Prancis, base-nya di Paris, dan kita juga memang salah satu manufacturer flooring terbesar di dunia. Jadi memang ketika kita bikin produk kita itu nggak cuma as a produk dipakai di lantai, that's it gitu, enggak. Tapi kita mau contribute lebih ke well-being, terus ke wellness orang-orang yang pakai barangnya. Biar barang ini berfungsinya nggak cuma sebagai pelapis lantai, tapi bisa untuk memberikan efek positif yang lain, gitu. Nah, berkaitan dengan itu, makanya Target kita setiap tahun itu kita selalu following design trends. Trends desain seperti apa sih saat ini di Eropa, di Asia Tenggara, terus di Northern Amerika itu seperti apa, sehingga kita memang punya R&D terhadap desain seperti ini. Nah, kalau di sini sih saya sama Pak Adi mungkin nanti akan sharing-sharing sedikit aja sih sebetulnya. Tapi kalau untuk desain kan pasti mas-mas sama mbak-mbak, bapak ibu lebih jago gitu daripada kita, karena kita jualannya cuma lantai. Tapi kita mau sharing sedikit aja sih yang telah kita research sepanjang tahun 2022 ini. Desain itu akan kemana sebenarnya arahnya? Tema grade sama sebutkan 2 project Nah, jadi 2022 ini kan kita tahu ya, jadi memang kita pelan-pelan udah bounce back, pelan-pelan kita udah mulai balik lagi nih ke kehidupan kita yang belum normal, tapi udah bisa dibilang hampir normal seperti itu. Kita memang masih ada COVID beserta kita, dan juga memang masih ada beberapa varian-varian baru ya, kayak handphone update handphone baru. Nah ini varian baru, jadi ini yang memang mengakibatkan kita sebagai manusia itu biasanya paling jago adaptasi. Kita harus beradaptasi terhadap desainnya, seperti yang tadi Ibu katakan di awal. Jadi memang desain itu berkembang karena pandemi, karena kita pelan-pelan WFH, karena mungkin adanya infection control dan lain-lain. Nah itu di rumah pun itu juga jadi concern sekarang. Jadi kayak misalkan kita bicara dulu itu rumah, mungkin kita desain sesuai selera kita dan lain-lain. Nah tapi sekarang itu seiring dengan adanya pandemi seperti ini, desain itu harus berubah. Jadi memang udah mulai ada beberapa desain-desain baru. Sesuai yang kita research, ini di Eropa, jadi memang di Western Europe sampai Middle Europe, kita berfokus di 4 desain ini, trends. Jadi memang 4 fokus juga dari orang-orang yang nanti sukanya apa nih di sana. Jadi kita ada clean dream, natural bone, straight connection, sama back to craft. Nah ini nanti saya akan jelaskan satu-satu sedikit-sedikit. Nah kemudian konsep yang pertama namanya clean dream. Jadi kalau dulu itu kan desain itu kan ada Art Deco. Kalau sekarang kita trennya kan Japandi minimalis, Scandinavian minimalis, seperti itu. Nah konsep kedepannya itu dikembangin sedikit. Nah kita sebut namanya clean dream. Jadi clean dream design ini kalau diperhatikan furniture-nya itu lebih less, lebih sedikit, lebih minimalis, jumlahnya nggak terlalu pack, nggak terlalu banyak, dan juga kalau diperhatiin siku-siku tajam itu juga dikurangin. Jadi ini yang bikin ciptain feel, ciptain efek kalau furniture-nya itu kita melayang di atas, kayak orang lagi mimpi. Nah terus untuk pemilihan warna-warna juga warna-warna yang lebih cerah, dan memang batas antara lantai dan dinding udah semakin sedikit hilang. Kalau dulu kan harus kontras, lantainya warna apa, dindingnya apa, harus kontras. Nah sekarang juga udah mulai mirip-mirip seperti ini. Ini ada beberapa contoh-contoh juga sih, beberapa desain-desain dari yang udah terjadi di luar, dan juga memang ini beberapa desain yang kita memang ada di project kita sendiri dari Target. Nah ini furniture-nya juga sama. Jadi kalau misalnya kita bicara desain, itu furniture juga mempengaruhi ya. Jadi memang ketika kita dengan konsep clean dream seperti ini, furniture-nya itu juga memang bagaimana sih orang bikin desain menggunakan furniture yang seperti ini.
Dan kita juga kalau kita lihat mulai nggak terlalu apa sebutannya linear ya. Jadi memang udah mulai agak lebih dinamis untuk bentuknya sendiri seperti itu. Nah, terus kemudian konsep dari Clean Dream ini sebetulnya lebih ke kita bagaimana sih membuat luxury materials yang dulu itu orang mikir oh ini pasti mahal, nah tapi jadi affordable. Nah untuk desain sendiri udah banyak sih sebenarnya sekarang. Contohnya kayak Target itu kalau orang pikir kan oh perusahaan Prancis lantainya nih pasti mahal vinilnya. Nah dulu kita juga memang jual solid wood yang memang mahal dan langsung dari Eropa. Sekarang kita ciptakan vinil yang memang affordable juga, ekonomis. Nah jadi konsep Clean Dream ini tuh align juga sih dengan mission Target juga di Asia Pasifik. Nah, terus kemudian juga ini ada beberapa kolaborasi yang memang bagaimana kita bikin something yang impossible jadi possible. Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang, satu slab marmer besar gitu juga kita bisa bikin bentuknya jadi lebih dinamis seperti ini. Nah, kalau untuk warna sendiri, ini kebetulan tren untuk yang konsep Clean Dream. Jadi warna yang telah kita research majority digunakan oleh desainer-desainer dan produk-produk perkembangan baru. Nah ini kita memang kalau di Eropa Target sendiri kita pakai NCS color. Mungkin kalau misalkan di Asia kita masih lebih sering pakai Pantone. Nah cuma NCS dan Pantone itu agak similar. Jadi warna yang ada di NCS ini bisa dicek juga di Pantone color seperti itu. Nah ini juga salah satu beberapa desain-desain sih yang udah ada. Saya sih bakal nggak terlalu dalam ke desainnya seperti apa. Tapi memang ada beberapa project-projectnya itu yang bisa dilihat ya, biar menginspirasi mas-mas sama mbak-mbak sekalian bisa untuk menciptakan desain yang punya karakter sendiri ya dari formnya masing-masing. Gitu. Nah, ini nanti berikutnya kita akan memberikan presentasi tentang di mana sih segmentasi dari Clean Dream diaplikasikan seperti itu. Kita kalau yang di retail ini ada salah satu contohnya seperti ini. Ini di Sydney, Australia, projectnya tahun 2021. Nah ini kalau diperhatikan interiornya lebih minimalis. Padahal kan kalau retail kita tahu ya mungkin pernah lihat ke toko banyak ditaruh rak-rak, ditaruh benda-bendanya kan apa display banyak banget. Nah sekarang udah mulai agak lebih minimalis, lebih sedikit barangnya. Nah karena itu kita following yang konsep yang Clean Dream tadi. Nah terus kalau diperhatikan ini juga ya kayak toko baru buka ya. Jadi memang barangnya sedikit banget gitu, cuma di display 1-2. Tapi itu jadi salah satu contoh sih, dari salah satu yang dicoba di-achieve oleh desainernya. Nah, ini selling store buat yang suka branded. Kalau ini sih memang belum di-display barangnya. Jadi bukan karena konsep desainnya ya. Tapi kurang lebih analog seperti ini sih yang coba di-achieve untuk konsep Clean Dream-nya. Nah, ini di Turki 2021 juga projectnya. Jadi kalau kita lihat di sini material yang digunakan juga udah warnanya semakin soft ya. Jadi memang kalau misalkan di Eropa saat ini perkembangan warna itu lumayan signifikan banget sih memang. Kalau dulu itu kan kita suka yang kontras, suka playful, warna-warni. Nah itu nanti ada di konsep yang lainnya. Tapi kalau untuk yang mungkin kebetulan from desainnya memang ke arah sini, nah warna-warna seperti pastel inilah yang lebih banyak kita gunakan sekarang di Eropa. Ini salah satu contoh yang udah terpasang juga sih untuk desain-desainnya. Jadi bikin dreamy ya, mantranya itu kalau untuk orang-orang yang suka dengan desain Clean Dream itu adalah less is more. Jadi semakin sedikit barang, semakin minimalis, semakin fungsional, creating apa ya? Mereka membuat perasaan safety buat orang yang ada di sananya, refuge atau mungkin seharian udah sibuk, kita masuk ke satu tempat itu rasanya kayak oh ini sesuatu yang berbeda nih. Nah ini applicable di rumah, retail, hotel, masih di semua segmen masih dapat digunakan gitu untuk konsep yang Clean Dream seperti ini. Nah ini yang salah satu yang paling sering kita lihat sih. Sebenarnya ini udah mulai banyak ya di Indonesia yang menggunakan konsep seperti ini. Jadi memang salah satu yang bisa di follow juga. Nah ini nanti semua presentasi ini akan kita serahkan juga, kita provide juga jadi buat bagian dari research mas-mas dan mbak-mbak sekalian gitu. Nah ini masih di retail. Dan ini untuk di Melbourne ya, Daily Edition. Nah jadi ini kalau diperhatikan juga semakin sedikit furniture-nya gitu. Ini kalau ini hospitality, jadi kalau di luar negeri ini, di Eropa sekarang yang lagi tren itu namanya apart hotel. Jadi hotel dibikin untuk jadi sebagai co-working space, dibikin juga jadi sebagai ini ya tempat untuk
long stay. Nah, jadi orang bisa kerja di sana. Nah, ini juga kita ada beberapa konsep clean drinking contohnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kalau ini di Valencia, Spanyol. Jadi 2021 juga. Jadi banyak sih. Untuk healthcare, nah, kalau untuk healthcare ini menariknya, biasanya kan kita kan kalau di Indonesia kita terbiasa dengan rumah sakit yang memang ini ya fungsional banget. Nah, jadi sebetulnya konsep dari rumah sakit ini sebetulnya bisa berubah sih. Cuma memang butuh waktu ya untuk di Indonesia sendiri. Ini untuk di rumah. Jadi sebenarnya nanti kita bisa showcase juga sih beberapa project-project yang memang dikerjakan oleh interior designer di luar. Nah, ini juga jadi salah satu beberapa, kalau kita lihat sudut-sudutnya juga udah mulai dia bikin nggak terlalu kaku ya. Sehingga bikin perasaan tuh kalau misalnya masuk ke dalam rumah tuh kayak lowong, lapang, seperti itu. Nah, sofanya juga, furniture-nya juga dibikin seakan-akan kayak awan gitu. Jadi kalau orang mimpi itu kan konsepnya kayak gitu ya. Dan ketika kita lihat juga permainan warnanya juga lebih soft dan makin banyak natural light masuk ke dalam. Nah, ini salah satu contohnya juga. Oke, kita masuk ke konsep kedua, natural bone. Ini mungkin yang lebih sering ya di Indonesia ditemukan karena kita tropical country, negara tropis, jadi sehingga banyak kita memanfaatkan cahaya natural light masuk ke dalam indoor. Nah, ini mungkin konsepnya kita sering dengar dengan nama biophilic design, starting di tahun 70-an. Jadi memang biophilic design sendiri sebetulnya memanfaatkan banget sih bagaimana kita menciptakan sesuatu yang outdoor, kita bawa ke indoor. Nah, karena memang manusia nggak bisa terlalu jauh dari alam. Biasanya kita kalau mau liburan kan, biasa kalau konsepnya sekarang kan katanya healing. Nah, healing itu biasa kita selalu nyarinya alam. Laut, pantai, gunung, seperti itu. Nah, ini salah satu yang jadi konsep yang memang akan jadi tren di 2022. Sebenarnya udah tren dari lama, dan tapi sekarang ini ada beberapa penambahan elemen sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan untuk konsep natural bone sendiri, sebetulnya kita udah banyak sih masukin kayak unsur-unsur outdoor. Nah, cuma di sini yang ditekankan lagi sih sebenarnya dengan desain yang ada di Eropa, kita memang mau menaruh sesuatu yang biomimicry, contohnya meniru alam, kayak batu, kayu, dan lain-lain. Nah, dengan konsep, dengan warna yang memang sekarang menjadi tren seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya juga bagaimana kita naruh seperti taman ya. Jadi di konsep natural bone ini, jadi memang udah nggak ada batasan lagi sih antara alam, outdoor, dalam indoor. Jadi kalau dulu taman itu pasti di luar, nah sekarang taman bisa di dalam ruangan. Tinggal nanti mungkin dari bapak ibu yang lebih jago sih untuk arrangementnya seperti apa nih, drainasenya seperti apa. Seperti itu. Ini Pantone warnanya, ini kita bisa NCS colornya, ini bisa kita provide juga nantinya. Jadi untuk wallpaper, untuk lantai, untuk cat, nanti itu warnanya akan ke arah sini untuk yang natural bone. Nah, ini salah satu contoh furniture-nya dibikin dari batu, beneran batu. Jadi desainnya seperti itu, cuma di finish sedikit. Nah, ini jadi salah satu yang eksperimen ya sebenarnya ya. Dan udah ada beberapa sih di-apply di hotel-hotel yang lumayan high-end. Jadi batu padahal keras ya, jadi dipakai untuk sofa. Nah, ini salah satu contohnya sih di sekolah bagaimana sih diaplikasikannya ya natural bone. Kalau diperhatikan jendelanya udah mulai besar, banyak elemen alam di dalamnya, pakai kayu asli di dalam bangunannya. Dan ini memang juga makin banyak natural light. Jadi ini kalau diperhatikan konsepnya itu mereka banyak masukin sinar-sinar matahari dari luar ke dalam. Nah, challenge-nya itu di Indonesia itu kita tropical country, matahari kita panas banget dan durasinya lama. Jadi itulah yang kadang memang harus ada beberapa istilahnya apa ya, beberapa kita akalin gitu ya untuk mengurangi dampak dari sinar matahari yang terlalu banyak itu ke kitanya. Dan secara produk sendiri sih sebenarnya kalau untuk paket dan lain-lain biasanya udah mulai sekarang udah UV resistance ya. Seperti itu. Ini beberapa yang udah dikerjakan sih di Inggris. Kalau diperhatikan jendela-jendelanya udah mulai besar ya, dan banyak pakai kaca juga. Nah, cuma kalau di teknologi kita sekarang ini kaca banyak teknologinya sih. Ada yang double glass, ada yang bisa diisi dengan gas, jadi sehingga mengencounter panas dari luar masuk ke dalam seperti itu. Next.
Ini untuk di rumah sakit juga udah mulai diaplikasikan. Jadi hampir semua segmen sih sebenarnya desain bisa diaplikasikan. Tinggal nanti bagaimana dari desainer yang membantu menjelaskan ke end user desain itu ternyata bisa begini, bisa begini, bisa begini, dan di mana aja gitu. Kalau dari kita biasa dorong dengan produk yang ada dan juga dari desain trends yang bagaimana kita follow menggunakan barang kita seperti itu. Ini di retail ya, jadi project retail juga bisa kita masukkan kayak mall di Jakarta, Central Park. Nah itu salah satu contoh biophilic design untuk landscape yang lumayan bagus juga sih sebetulnya. Tamannya di dalam mall ya, jadi akan bring nature banget sih ke dalam indoornya. Konsep ketiga namanya street connections, di mana kita percaya bahwa orang itu punya konsepnya masing-masing. Kayak ada individu lah maksudnya di dalam sana. Jadi kalau diperhatikan konsep street connections itu warnanya popping dan ikut ke dalam culture urban ya, urban culture kita. Jadi memang kalau misalkan kita bilang street connections ini bagaimana kita mengekspresikan diri kita di interior kita gitu. Nah, jadi kalau diperhatikan warnanya lebih ngepop, kita biasa bilangnya desainnya bubblegum, karena kalau di luar negeri kan permen karet itu warna-warni ya, jadi warna-warni banget. Dan ini kita pakai konsepnya blocking solid color. Nah, untuk desain furniture-nya juga lebih ekspresif, jadi bebas orang-orang mau pakai desain seperti apa. Dan juga kalau diperhatikan ini brand favorit kita, Apple, dia udah masukin beberapa warna-warna yang pop juga sekarang. Kalau dulu itu kan warna-warnanya cuma minimalis ya, grey, dark grey, terus warna-warna aksennya beberapa. Nah ini sekarang mereka udah warna-warni juga, dimana warna untuk setiap orang kan favoritnya beda-beda. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan itu ke interior untuk bisa mengakomodir dari orang pengguna yang di rumahnya. Ini NCS color-nya. Ini kita akan sharing juga sih produk kita mana aja nanti yang masuk ke NCS color ini ya kita provide juga. Dan NCS color ini sebenarnya warna internasional, di cat, di wallpaper biasanya ada sih, bisa di search di websitenya seperti itu. Jadi tinggal cari produknya, cari warna yang seperti ini di produk apa ya, biasanya ada nanti gitu. Di arsitektur juga bisa untuk di fasad. Nah ini salah satu cerita lucu juga sih, bagaimana mesin yang biasa kita bikin itu ya, bikin gulali dipakai untuk bisa merecycle yarn untuk jadi felt. Kalau di luar negeri kan felt tuh berguna banget untuk apa? Untuk kedap suara, untuk underlayment seperti itu. Nah ini mereka pakai mesin yang sama untuk merecycle yarn. Di sport juga bisa dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti next ada project gore atau bikin gym, nah ini kita bisa aplikasikan desain ini playful dan juga memang desainnya agak sedikit extraordinary ya, karena balik lagi kita harus tahu dulu juga end usernya itu seperti apa. Jadi dia sukanya apa, minatnya apa, apakah dia gamers, apakah dia youtuber, atau dia content creator. Nah itu jadi yang salah satu hal yang begitu banyak ini sih mempengaruhi desain dari Street Connections ini gitu. Nah, ini dikasih sama Mas Izo, jadi kalau dilihat warna bolanya dan juga lapangannya juga secara fasad desainnya juga sedikit berbeda ya dengan pada umumnya ya gitu. Nah ini dia desainnya dari Kanada, Canary Wharf. Ini salah satu juga sih yang dipakai juga di cafe ya. Tapi sebenarnya kalau ada pertanyaan boleh loh, jadi nanti tanya. Ini desainnya konsepnya tuh mau dipakainya di mana sih? Nah itu aplikasinya seperti apa sih? Nah ini bisa ditanyain juga nanti ya. Ini ini beberapa contoh di retail sih, bisa dikasih lihat juga. Ini Good Time Hotel, mungkin kalau yang sering lihat acara-acara reality show di US sering nongol tempatnya. Nah, jadi kalau diperhatikan desainnya memang sedikit lebih nyeleneh ya untuk warna-warnanya, dan dia memang main solid color di popping semua warnanya seperti itu, dikombinasiin. Ini di preschool bisa diaplikasikan juga. Nah, ini di education di Ukraine belum perang waktu itu. Jadi kalau diperhatikan memang Street Connections itu memang lebih lebih playful untuk desainnya. Jadi memang diaplikasikannya ke generasi Z ya biasa kita bilangnya ya. Jadi after millennial itu kan Gen Z. Nah untuk Gen Z itu sekarang udah mulai pada bisa pelan-pelan beli rumah, ya beli apartemen 25 tahun, udah punya Ferrari. Nah itu mereka bikin rumah, biasanya mereka akan pakai konsep yang Street Connections yang sesuai dengan ekspresif mereka itu seperti apa sih. Ini di retail.
di healthcare juga bisa. Jadi nanti kita butuh bantuan, sebenarnya kita sebagai supplier barang ya, kita pasti perlu bantuan dari Bapak Ibu sebagai sekalian desainer untuk bagaimana sih mengaplikasikan barang kita yang bagus. Karena barang kita mungkin bisa bikin kualitasnya seperti apa, tapi untuk ciptain itu untuk ambience dalam satu kesatuan ruang itu kita perlu bantuan dari desainer dan arsitek sekalian. Makanya kita suka sharing sih tentang desain trends yang di Eropa seperti apa sih, di US seperti apa sih sekarang ini gitu. Oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah pernah ada yang bikin seperti ini. Nanti bisa sharing-sharing juga kenapa memilih desain seperti ini gitu ya nanti. Nah, jadi bagaimana kita ciptain hobi kita apa, kita masukkan ke dalam elemen interior rumah kita. Jadi street connections di sana. Nah, kemudian ini salah satu yang favorit saya ya. Jadi konsepnya back to craft. Jadi bagaimana kita nih sekarang ini mulai perlahan-lahan ketika memilih furniture, memilih interior rumah, kita senang dengan sesuatu yang membantu orang. Contohnya kita beli yang handmade, yang handcraft, dibuat dari pengrajin yang dekat rumah, seperti itu. Nah, jadi dalam konsep ini memang lebih banyak ke empathy ya. Jadi perasaan senang orang tuh ketika dia beli kursi, rotan, yang bikin tuh mungkin pabriknya dekat rumah, dibantu ekonomi mikro juga, nah seperti itu UMKM dibantu. Nah konsep desain itu sepertinya lebih ke situ sih. Jadi memang bagaimana desain ini bisa menyatu dengan emotional feeling dari orang-orang itu juga. Nah, jadi kalau di sini sih lebih ke craftsmanship sih. Jadi banyak yang handmade, dibikin dari clay, dibikin dari rotan, dibikin dari batuan seperti itu yang dibuat dari tangan. Memang kreativitas orang dan memang hasilnya itu selalu standarnya nggak pernah ada standar. Nah itulah back to craft. Okay. Nah, terus bagaimana orang juga merecycle barang-barang yang harus mudah dibuang bisa dijadikan salah satu elemen dari furniture juga. Itu untuk artwork gitu. Itu banyak sih sekarang lagi ada pamerannya juga. Jadi salah satu konsep dari ini juga repair rituals, bagaimana misalkan rumah tua direnovasi, diperbaiki pintunya, kusennya, bangkunya, mejanya, nah itu diperbaiki dan jadi kesenangan tersendiri ya untuk orang-orang yang percaya dengan konsep back to craft ini. Jadi bagaimana nilai value dari barangnya itu yang menjadikan interiornya menarik buat mereka. Jadi lebih banyak ke furniture loose-nya ya untuk di craft, ditaruh di elemen rumahnya. Nah ini juga roster atau brick tiles ya kita bilangnya. Ini banyak juga konsepnya sekarang. Di Indonesia juga udah mulai berkembang ya, roster itu udah mulai menarik desainnya. Nah ini juga salah satu masuk ke desain yang back to craft. Jadi ini kan dibuatnya oleh tangan dan juga dicetak seperti itu. Nah ini warnanya, essence color. Jadi memang kalau back to craft itu warnanya lebih bukan pastel ya, kita bilangnya apa ya, istilahnya tuh kayak salem gitu ya warnanya. Jadi memang warna-warna yang seperti terakota, warna-warna yang seperti ini ya apa namanya, bata gitu, brick. Nah seperti itu sih warna yang diambil konsepnya dari back to craft. Warna lumut seperti itu. Nah jadi memang kita juga di target sendiri di US kita punya target atelier. Jadi memang kita research design, kita kerjasama untuk bikin meja ini. Jadi memang ini proyek yang lumayan seru sih. Jadi memang atau target kita bikin materialnya ini harusnya sudah dibuang, tapi kita jadikan ini meja baru dan bisa dijual. Gitu. Nah, ini juga mereka bikin ini konsep ini, dia bikin fabric ini dari recycled kaos dan meja yang udah nggak dipakai, dia bikin jadi pola yang menarik. Nah, ini juga dari ini ya, dari fiber mereka bikin desain seperti ini. Gitu. Ini salah satu contoh yang dipakainya ya di retail hospital tema residensial. Nah ini di retail contohnya. Jadi kalau diperhatikan sedikit rustic ya. Oke, sorry tadi ada iklan dulu ya kita. Nah, ini jadi salah satu contohnya juga. Batunya itu dia bikin dari clay,
Jadi kalau diperhatikan mejanya itu dibikin dari clay. Ini lumayan ini sih, lumayan menggunakan barang-barang di sekitarnya mereka sih. Ada beberapa bagian dari temboknya juga dibikin bare finish. Oke. Ini. Nah, jadi kalau diperhatikan konsepnya sekarang udah mix and match sih sebenarnya. Kalau dulu kan kita maunya kursi semuanya seragam ya. Jadi kursi meja makan, sofanya satu set. Nah sekarang juga orang udah mulai lebih terbuka dan juga memang lebih kolaboratif ya untuk furniture-nya itu sendiri. Nggak ada standarnya sama sekali dalam satu space yang sama. Oke, next. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya konsepnya sebetulnya dari keempat desain yang seperti ini ya, yaitu brass, natural bone, the clean dream. Nah ini memang dijadikan satu ini sebetulnya saling melengkapi sih untuk desainnya sendiri. Tinggal nanti tergantung dari taste dari yang penggunanya nanti ya, end usernya seperti apa. Ya. Oke, next. Itu kurang lebih. Jadi memang kalau misalkan kita bicara konsep trend design di Eropa, sebetulnya sih lebih ke arah sana, keempat poin yang tadi. Jadi memang kalau misalnya Bapak Ibu udah lakukan, which is better gitu. Berarti align dengan design trends yang sekarang lagi ada, dan ini jadinya bisa diaplikasikan di Indonesia juga. Which is jadi bikin perkembangan desain di Indonesia ini jadi lebih menarik juga ke depannya. Seperti itu. Ditambahin dengan muatan-muatan lokalnya gitu. Kalau dari saya sih kurang lebih untuk desainnya seperti ini presentasinya. Nanti berikutnya Pak Adi akan menyampaikan lebih detail tentang infection control-nya dan sustainability-nya dari produk target gitu.